Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Aziz dari Fakultas Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 7311419-135. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya mengenai e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau yang biasa disebut juga dengan istilah e-com atau e-merce atau EC merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi elektronik data, interchange atau EDI, email, electronic bulletin boards, mesin faksmili, dan electronic funds transfer yang berkenaan dengan transaksi-transaksi belanja di internet shopping, stok online, dan surat obligasi, download, dan penjualan software, dokumen, grafik, musik, dan lain-lainnya, serta transaksi business to business atau B2B. Pendapat tersebut merupakan pendapat dari Wahana Komputer Semarang pada tahun 2002. E-commerce tersendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Berikut adalah klasifikasi dari e-commerce yang ada. Pertama-tama kita punya B2C atau business to consumer, yang berarti e-commerce tersebut melakukan transaksinya dari pebisnis menuju konsumennya. Selanjutnya ada B2B, yaitu business to business. Berarti kedua pihak yang ikut serta adalah para pebisnis dan pebisnis lainnya. Contohnya adalah e-banking. Kemudian ada C2B. C2B adalah konsumen to business. Adalah model e-commerce di mana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Jenis e-commerce seperti ini sangat jarang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya ada C2C, konsumen to konsumen. Adalah modal e-commerce di mana perorangan atau individu sebagai penjual berinteraksi dan berinteraksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep e-commerce jenis ini banyak digunakan dalam situs online auction atau lelang secara online. B2BC adalah model e-commerce di mana suatu perusahaan akan bersifat sebagai broker atau perantara dari perusahaan lain yang akan berinteraksi dan bertransaksi dengan konsumen atau pembeli. Selanjutnya ada G2C, Government to Customer, adalah model e-commerce di mana suatu perusahaan milik pemerintah bertindak sebagai penjual dan masyarakat bertindak sebagai customer. Contohnya adalah seperti PLN. Selanjutnya ada B2E. B2E adalah jenis e-commerce yang adalah layanan yang disediakan sebuah perusahaan pada karyawan untuk memudahkan urusan karyawan dengan perusahaan. B2E itu berarti business to employee. Dan yang terakhir ada M-commerce. M-commerce atau M-dagang adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, notebook, laptop, dan lain-lainnya. Dampak dari e-commerce. E-commerce sendiri memiliki keuntungan. Keuntungan bagi perusahaan dapat menjangkau membeli potensial dalam jumlah besar dalam hitungan global. Biaya iklan lebih murah daripada media iklan di TV, koran, atau radio dengan tampilan bisa update terbaru dengan biaya yang minimal. Dapat memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dengan pemasok, pabrik, penyalur, dan pelanggan secara online. Tingkat pemasaran dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pembeli dan tidak dikenai pajak penjualan. Untuk konsumen, electronic commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. E-commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor. Electronic commerce atau e-commerce juga menyediakan produk-produk dan jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat. Dalam beberapa kasus, khususnya pada produk yang digitalized, EC menjadikan pengiriman sangat cepat. Pelanggan bisa menerima informasi relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari
atau minggu. Kalau secara umum, satu, pelayan terhadap pelanggan lebih baik. Hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan akan menjadi lebih baik. Pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Dapat meningkatkan pangsa pasar, menurunkan biaya operasional, operating cost, melebarkan jangkauan global reach, meningkatkan customer loyalty, dan meningkatkan supplier management. Kerugian dari e-commerce adalah kehilangan segi finansial secara langsung karena ada kecurangan. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Untuk nomor 2 ini pernah terjadi pada kasus Tokopedia. 3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti listrik yang tiba-tiba padam. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen, kerugian yang tidak terduga, hacking, atau pertasan dari sebuah situs. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.